ibu-ibu dari Majelis Taklim Jamaatul Huda Cendana Batam Center yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, keimanan, juga kesempatan ya ibu sekalian. Tidak banyak, tidak semua ibu-ibu diberikan kesempatan oleh Allah seperti ini. Banyak yang punya waktu luang tapi lebih memilih ngapain bu? Mijitin handphone. Lebih memilih nongkrongin drakor. Wah, apa itu drakor bu? Tapi ibu-ibu sekalian, malam hari ini meskipun habis hujan seharian dingin, ibu-ibu tetap berangkat ke rumah Allah ini dengan niat mulia mempelajari ayat-ayat Allah ya. Insya Allah kehadiran ibu-ibu sekalian, setiap langkahnya adalah langkah berpahala, langkah yang menggugurkan dosa, dan juga langkah yang meninggikan derajat kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepadanya pada malam hari ini di majelis Al-Quran kita ini, PPT Kisah Finda, kita adalah orang-orang yang nanti diakui sebagai umatnya, yang bisa mengenalinya dan kemudian diberikan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu sekalian, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana ibu kabarnya? Keluarga sehat semua ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Senang sekali mendengar semangat dari ibu-ibu MT Jamaatul Huda Cendana. Meskipun dingin-dingin, ditambah dengan dinginnya kipas angin, tapi tidak mengurangi semangat dari ibu-ibu sekalian. Oh ya ibu-ibu sekalian, pada malam ini kita juga akan mendoakan Bapak Hengki Jabar yang saat ini beliau sedang diuji oleh Allah dengan sakitnya, yaitu Omikron ya. Sekarang sedang koma, beliau di Jerman. Semoga beliau ini siapa tadi bu? Oh iya, iya ibu ya. Mudah-mudahan, iya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan untuk Bapak Hengki Jabar dan segera diberikan kesadaran, kepulihan agar bisa kembali sehat walafiat ya Bu ya, dan bisa beribadah seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita di akhir majelis kita akan berdoa ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Anis, Bu Romiati yang sudah hadir, silakan. Iya ibu sekalian. Iya, beliau hadir di dalam EPI ya Bu ya, jadi tidak lewat belakang. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan surah apa Ibu? Al-An'am. Ayat keberapa ya? 93 surah Al-An'am. Nah, Bapak Ibu yang menyimak di rumah, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-An'am ya. MT Jamaatul Huda sudah juz ke-7 ayat ke-93, yaitu waman Allah. Oke. Kenapa Bu? Gue gimana Bu? Tobal gitu ya Bu ya. Tobal. Sudah belok-belok di lidah semuanya. Al-Zalam. Waman Al-Zalam. Iya. Waman Al-Zalam. Tapi jangan tebal-tebal Bu, nanti kol-kolah jadinya ya, karena do itu bukan huruf kol-kolah. Baik, kita baca dulu Ibu sekalian.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum sufa'akum alladhina za'antum annahum fikum suraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tas'umun. Shadaqallahul 'azim. Iya Ibu. Bacaannya langsung bareng ya. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surah Al-An'am 93 dan 94 ya Ibu ya. Nah Ibu sekalian, malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang terjadi ketika seseorang itu akan meninggal ya. Tapi ini untuk contoh bagi orang yang waktu hidupnya berakhlak kurang baik ya Bu ya, tidak taat kepada Allah. Baik, kita lihat sama-sama bagaimana penjelasan Allah. Wa dan man, siapa yang Allahmu lebih dolim, Allahmu lebih dolim. Mimman itu dari min sama man. Min apa Bu? Dari man, siapa yang iftara mengada-ada, iftara mengada-ada ala atas Allahi Allah kadiban kedustaan, kadiban kedustaan. Ayo, siapa orang yang paling dolim di dunia ini daripada orang yang berani mengada-ngada atas nama Allah isinya dusta? Au apa Bu? Atau Allah dia berkata apa Ibu? Uhiya diwahyukan, uhiya diwahyukan. Wafikum barakallah. Silakan Bapak Fitri ya, Zulkarnain. Ibu Ati, monggo. Mana tadi Bu? Uhiya diwahyukan ilayya, kepadaku, punya dia itu Bu ya. Kalau ilahi kepadanya, ilaika kepadamu, oke, ilaina kepada kami, ilaliko sampai jumpa, ilaya kepadaku. Ada orang berani ngomong apa? Uhiya diwahyukan ilaya kepadaku, aku terima wahyu, aku dapat wahyu, padahal dan lam tidak yuha diwahyukan, yuha diwahyukan. Waalaikumsalam, monggo Bu Ati, silakan. Surah Al-An'am 93.
wa dan lam tidak yuha diwahyukan ilaihi kepadanya sayun bu sesuatu, padahal dia nggak dapat wahyu sesuatu pun karena memang wahyu itu sudah nggak ada bu, sudah terakhir kemarin Nabi Muhammad, nggak ada lagi setelah itu seorang nabi. Ya, ternyata ada orang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Wah, dan man siapa yang olah dia berkata, ini ada lagi bu, itu ada lagi orang yang berani berkata seakan unzilu aku menurunkan, akunya di alif u, unzilu nazala yunzilu, aku menurunkan misla seperti ma apa yang anzala menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allahu Allah. Apa bu yang diturunkan Allah? Al-Quran. Ada orang yang berani ngomong aku akan menurunkan ayat yang seperti Al-Quran. Wah, berarti sudah 3 ya. Yang pertama tadi yang berani mengada-ngada atas nama Allah. Yang kedua yang mengaku akan diberi wahyu, gitu kan? Seperti padahal dia nggak dikasih wahyu. Yang ketiga orang yang akan berani menurunkan ayat seperti Al-Quran, seperti yang diturunkan Allah. Tengok ya bu, 3 orang ini matinya tengok ya, langsung digambarkan oleh Allah. Wa dan lau jika taro kamu melihat, taknya itu kamu bu. Kamunya di situ adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW diajak oleh Allah untuk melihat ketika zalimun orang-orang zalim. Itu tadi disebut dengan orang zalim. Via babu di dalam gomarot. Gomarot itu kesengsaraan. Gomarot kesengsaraan. Kesengsaraan apa bu? Kesengsaraan al-mauti, kematian. Artinya sudah sakaratul maut gitu ya bu ya. Orang itu nanti ketika sedang fi ghamaratil maut, sedang dalam kesengsaraan kematian, apa yang terjadi bu? Wah, dan malaikatu malaikat. Ini jamak ya bu. Jadi bentuk tunggalnya itu malakun. Malakun itu satu malaikat, kalau jamak malaikatun. Berarti malaikat itu banyak bu. Ketika seseorang mau meninggal, itu nggak hanya Israel. Jadi Israel itu punya asisten-asisten. Basitu mereka memukulkan. Basitu mereka memukulkan. Merekanya di wawu alif itu ya. Mereka memukulkan apa bu? Aidi tangan-tangan. Him mereka. Merekanya siapa bu? Tangannya malaikat. Apa bu? Mau? Tangan. Memukulkan. Iya. Malaikat mereka memukulkan aidi tangan-tangan him mereka. Jadi malaikat itu memukulin tangannya mayit itu tadi. Belum mayit ya, masih hidup ya. Dipukulin ibu itu dari bawah, dari ujung kaki, jempol itu apa namanya, jari-jari kaki itu dipukulin terus ke atas bu. Ngumpulin roh. Jadi rohnya manusia itu ibu sekalian menyebar ya. Jadi itu dipukulkan terus dikumpulkan ke atas sampai ke tenggorokan. Terus malaikat sambil mukulin itu ngomong gini, akhriju kalian keluarlah, akhriju kalian keluarlah, anfusakum diri-diri kalian. Ya. Jadi malaikat itu sambil mukulin orang yang mau meninggal yang waktu hidupnya tadi melakukan 3 hal tadi itu, akhriju kalian keluarlah, anfusakum diri-diri kalian. Kita nggak melihat ya bu ya. Dipukulin badannya sampai hitam-hitam biru-biru gitu. Kalau apa namanya istilahnya nanti lebam mayat ya, lebam mayat. Padahal itu sebenarnya dipukulin malah, tapi jangan pula nanti ada orang meninggal gitu ibu nengok, wah habis dihajar malaikat. Nggak boleh ya bu ya, kita nggak boleh menceritakan aib mayit, sang mayit ya. Kita harus cukup untuk pelajaran bagi diri kita saja, bahwasanya apa ibu? Bahwasanya mic-nya agak rewel. Ya ibu sekalian. Nah kemudian ibu sekalian, ketika itu apa yang terjadi kemudian?
Al-yauma hari itu, al-yauma hari itu, tujzauna kalian dibalas. Kalian itu orang dolim tadi itu Bu. Hari itu kalian dibalas dengan apa Bu? Azab huni yang menghinakan. Huni yang menghinakan. Jadi tugasnya malaikat-malaikat itu tadi, ini bukan malaikat Israel ya Bu, ini masih asistennya ya. Itu ngumpulin sambil mukulin tadi itu. Ketika nyawa roh sudah ada di tenggorokan, baru Israel turun, narik nyawanya tadi. Tarikan itu ibu sekalian, Rasulullah menceritakan seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ya Allah, sakitnya luar biasa. Hidup-hidup belum mati. Atau seperti kena tebasan pedang di tempat yang sama. Jeres di situ terus itu. Masih terluka, masih mengalir darah, ditebas lagi. Seperti itu rasanya orang yang kena yang sedang sakaratul maut. Itu untuk orang yang dolim ya. Tapi kalau orang yang baik, orang yang soleh, insya Allah ibu sekalian Allah memberikan kemudahan ya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah atas kami ketika sedang nanti sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya mereka hari itu tujzauna kalian dibalas azab huni yang menghinakan. Ibu, adab yang menghinakan itu adab yang bisa kelihatan di dunia. Jadi meninggalnya sambil melorok. Gitu, ada ya kayak di sinetron apa gitu ya, melorok gitu. Atau sambil gitu ya. Itu namanya adab yang menghinakan. Kenapa menghinakan? Karena biar jadi kelihatan teguran peringatan bagi orang-orang yang masih hidup. Ya Allah, orang yang dulu gak ada lawannya, semua tetangga dilawan, matinya kayak gini. Ketahuan matinya hina ya. Tapi gak usah pula kita ceritakan, cukup kita saja tahu ya Allah begini ya, ternyata orang yang waktu hidup suka melawan tetangga-tetangganya. Gak ada lawan pokoknya, semua tetangga pernah dilawan. Ternyata meninggalnya begitu ya Bu. Adzabal huni. Kenapa kok begitu? Karena disebabkan dengan apa ya? Kuntum kalian adalah taqulun kalian katakan ala atas Allahi Allah ghaira bukan al-haq kebenaran. Ternyata Bu, kenapa kok waktu meninggal dia meninggalnya dalam keadaan buruk seperti itu tadi? Dengan azab yang menghinakan itu tadi, karena sebab waktu hidup suka berkata atas nama Allah, isinya bukan kebenaran. Itu ya Bu, itu yang satu. Yang kedua, sebabnya adalah dan kuntum kalian adalah apa Bu? Atas ayatihi, ayat-ayatnya, tastakbirun kalian sombong. Tastakbirun kalian sombong. Takwawunun kalian ya. Istakbaro yastakbiru, itu sombong, takabur. Jadi ternyata dia itu sombong terhadap ayat-ayat Allah. Oke. Monggo Bu Sisolawati, kita sampai di surah Al-An'am ya, ayat 93. Mau pasti nengok ke belakang. Mana Bu Sisolawati? Di sini loh Bu. Dan saya pindah dulu. Ya Allah. Oke. Ibu sekalian, saya baca kembali ya, surah Al-An'am ayat 93. Dan man siapa yang adlamu lebih dolim min dari man siapa yang iftara mengada-ngada ala atas Allahi Allah kadziban kedustaan. Atau qala dia berkata, ukiya diwahyukan ilayya kepadaku, dan lam tidak yuka diwahyukan ilahi kepadanya sayun sesuatu. Dan man siapa yang olah dia berkata, seakan unzilu aku menurunkan mislah seperti apa yang anzala menurunkan Allah. Dan lau jika taruh kamu melihat ketika zalimun orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Itu tadi orang yang melakukan tiga hal itu.
fi di dalam gomarot kesengsaraan al-mauti kematian. Apa yang akan dialami? Monggo Bu Nurjana, monggo Ustaz Nurhuda, selamat menyimak surah Ali Imran ayat 93. Dan malaikatu malaikat-malaikat basitu mereka memukulkan aidi tangan-tangan mereka sambil berkata begini, akhriju, kalian usir, kalian keluarlah anfusakum, diri-diri kalian, cepat keluar roh-rohnya itu. Al yauma, hari itu, tujzauna, kalian dibalas azab huni yang menghinakan dengan apa yang kuntum kalian adalah taqulun, kalian katakan ala atas Allahi Allah kadiba kedus Allah atas Allah gairah tidak al-haq kebenaran. Alhamdulillah, ibu gak ada yang ngantuk. Wandan kuntum, kalian adalah an atas ayatihi, ayat-ayatnya tastakbirun, kalian apa Bu? Sombong. Masih ngantuk ibu-ibu? Enggak Ustaz ya. Masih semangat? Insya Allah. Kita baca sama-sama ya Bu. Wa man ablamu min man iftaro ala Allah kadiban au ala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi sayun wa man ola sa unzilu, aku menurunkan misla ma anzala Allah wa lau taro id zalimun fi ghamarati al-mauti wa malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzab huni di ma kuntum taquluna ala Allah ghaira haqqi wa kuntum ya an ayatina ayat-ayatihi tastakbirun, kalian sombong. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayatnya agak panjang. Ini bercerita tentang orang waktu masih hidup melakukan kesalahan 3 hal ya. Terus digambarkan oleh Allah nanti matinya dapat azab yang menghinakan. Apa itu yang dilakukan semasa hidupnya? 1, wadan man, siapa yang adlamu lebih dolim, min dari man, siapa yang anzal iftara mengada-ngada ala atas Allahi Allah kadiban kedustaan. Waktu masih hidup suka melakukan hal-hal yang sifatnya itu mengada-ngada, isinya dusta, pakai nama Allah alias bid'ah. Tapi bid'ahnya yang sayyi'ah ya Bu ya. Kalau bid'ah itu kan ada 2, ada sayyi'ah, ada yang hasanah. Ini kita ngaji pakai apa namanya ini Bu? Pakai handphone ini ya, bid'ah ini. Karena zaman Nabi nggak pernah ya, tapi bid'ah yang hasanah. Pakai mic ini bid'ah juga, tapi bid'ahnya hasanah ya Bu ya. Nah, tapi kalau mengada-ngada atas nama Allah isinya dusta, itu namanya bid'ahnya sayyi'ah. Ya. Yang kedua, atau kalau dia berkata, ini kesalahan kedua. Ada orang yang waktu hidup dia berani berkata begini Bu, iya diwahyukan ilayya kepadaku. Jadi orang ini berani mengklaim bahwa dirinya dapat wahyu. Padahal wadan lam tidak yuha diwahyukan ilahi kepadanya sayun sesuatu. Padahal dia itu nggak punya wahyu, nggak dapat petunjuk sesuatu pun, nggak dapat apa-apa, nggak punya ilham. Jangankan wahyu ya, wahyu itu untuk nabi Bu. Jadi wahyu, mukjizat itu hanya untuk
para nabi ya. Kalau selain nabi nggak dapat yang namanya wahyu kecuali buah. Ada buah di sini. Beruntunglah dia ya, karena selalu dapat wahyu setiap malam. Kok malam Ustaz? Siang. Wahyu. Nah, ada Bu Seri. Monggo Bu Seri, selamat menyimak. Bu Seri itu di sini ya Bu ya? Enggak ya? Bu Seri, Bu Nurjana, alhamdulillah ramai sekali. Surahnya Ali Imran, Al-An'am ayat 93. Kesalahan kedua yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya itu ibu berani mengaku-ngaku dapat wahyu. Hati-hati ya Bu ya, ngaku jadi nabi. Nah, itu pernah dulu terjadi yang namanya membawa agama Jasun, agamanya Jawa Sunda. Iya kan Bu ya, nabinya itu Tugimin. Jadi nabinya Tugimin bawa agama itu di perbatasan antara Indramayu dengan iya Bu. Pak Tugimin. Itu kalau sholawatan nggak enak itu. Kan biasanya sallallahu ala Muhammadin kan. Kalau dipakai Tugimin nabinya itu repot ini ya. Nanti takut dilaporkan saya. Sekarang ini dunia media sosial ini rawan nih Bu ya. Jadi harus hati-hati dalam berbicara. Loh, ya Allah, mohon maaf Bu Anis. Aduh, ya Allah. Jadi kata Bu Anis, Pak Ustadz Tugimin itu nama bapak saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mohon maaf Bu Anis. Makanya kok nama Bu Anis itu Bu Anise Tugimin, ya Allah. Mohon maaf Bu Anis, ini saya nggak mengada-ngada loh. Benar-benar ada ya daerah Indramayu kalau nggak salah itu ada nabi mengaku nabi, membawa agamanya Jasun. Terus bapak yang mengaku sebagai nabi itu namanya Pak Tugimin. Ternyata kok bapaknya Bu Anis. Tapi bapaknya Bu Anis bukan yang mengaku nabi kok ya. Mohon maaf ya Bu Anis. Langsung emosinya itu nangis. Ya Allah. Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu kalau ada orang yang berani ngaku-ngaku nabi, padahal Nabi Muhammad itu khotimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, berarti ibu sekalian orang itu positif. Positif apa Bu? Wadan lam tidak yuha diwahyukan ilahi kepadanya sayun sesuatu. Dia itu sebenarnya nggak dapat wahyu apapun ibu-ibu, kok mengaku dapat wahyu. Nah, orang yang seperti itu siap-siap nanti kalau mati ditunggu sama malaikat akan dipukuli ya nanti ya. Yang ketiga, wadan man siapa yang qala dia berkata, orang ini berani berkata, seakan unzilu aku menurunkan mislah seperti apa yang anzala menurunkan Allahu Allah. Aku akan menurunkan kitab yang seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Kalau ada orang yang hari ini berkata, aku bisa menurunkan kitab yang seperti Al-Quran, siap-siap Bu orang itu nanti. Siap-siap kenapa? Kalau mati tengok nih. Wadan lau jika taro kamu melihat. Jadi Allah memberitahu, mengajak Nabi Muhammad untuk melihat. Kenapa? Ketika dolimun, orang-orang dolim di dalam gomarot kesengsaraan, al-mauti kematian. Ibu-ibu, orang mau meninggal itu gomarot, sengsara ya Bu ya. Kecuali orang-orang soleh, orang-orang yang taat, sudah banyak bekalnya. Maka itulah kenapa kita bacakan surah Yasin. Karena dengan surah Yasin itu ibu, itu akan menenangkan, menenteramkan orang yang mau meninggal itu, akan memberi kekuatan ya Bu ya, keberkahan surah Yasin. Jadi ibu sekalian, biasanya kalau habis dibacakan surah Yasin, tidak lama kemudian akan berangkat ya Bu ya, akan berangkat. Itu salah satu keberkahan surah Yasin. Nah ibu sekalian, ini orang dolim di dalam posisi keadaannya sedang sengsara, mau mati.
Apa yang terjadi? Kenapa kok sengsara? Dilanjutkan oleh Allah di surah Al-An'am ayat 93 ini. Wa dan malaikatu malaikat basitu mereka memukulkan di tangan-tangan mereka. Loh, malaikat ternyata punya tangan Bu ya. Nah, jadi malaikat itu punya tangan, punya sayap gitu ya, bisa terbang. Ibu, mana buktinya Ustaz malaikat bisa terbang? Tengok Ustaz, tengok ibu-ibu di surah Al-Mursalat ayat kedua. Itu diceritakan Ibu ya, malaikat itu bisa terbang. Ibu-ibu ada yang bisa terbang? Enggak. Kabur bisa Ustaz, ya, terbang belum. Loh, kok ada yang datang Bu? Ya Allah, ada yang buang hajat ya. Barakallah. Mudah-mudahan barokah. Barokah apanya Bu? Ya barokah untuk kita untuk mensucikan ini Bu ya. Dengan kita mensucikan kan dapat barokah ini Bu ya. Alhamdulillah. Itu kalau agak kesini tadi Bu kena kipas angin mak stres gitu ya Bu. Itu ben Ibu hari ini kok nggak ada. Biasanya ada ya Bu ya. Biar nggak mubazir ya Bu ya. Eman Bu, wong harum kayak gini lah kok untuk ngelap. Kok untuk ngelap apa namanya BAK-nya, BAB-nya cicak ya. Itu kalau Ibu mau itu ini dapat pahala loh. Ayo, siapa yang mau pahala? Angkat tangan. Itu kalau kami kecil dulu diburu itu Bu. Ayo, yang mau dapat pahala. Oh, Gigi ya mau dapat pahala. Ya Allah, terima kasih Bu. Barakallah. Ada Bu Rida, ada Bu Idrawati, monggo Bu. Selamat menyimak surah Al-An'am ayat 93. Baik Ibu sekalian, MT Jamaatul Huda Cendana masih semangat Ibu? Insya Allah, alhamdulillah. Ini yang online saja banyak loh Ibu. Masa ibu-ibu ngantuk di sini ya Allah. Tengok nih, enggak kok Bu ya. Di sini juga semangat, alhamdulillah. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surah Al-An'am ayat 93. Nah, apa yang terjadi dengan orang dolim yang sedang dalam kesengsaraan kematian? Ternyata Ibu, orang-orang dolim itu mengalami dipukuli malaikat. Ah, mana ada malaikat mukuli? Ini loh Bu ayatnya. Jadi kalau Ibu lihat di tafsirnya itu, orang dolim itu kalau mati Bu nggak enteng, berat itu Bu. Dipukuli, basitu mereka memukulkan di tangan-tangan mereka. Ternyata Ibu saat itu orang-orang itu, orang dolim itu kalau mati, aduh Bu, ya Allah, kalau kita bisa mengetahui gitu Bu ya, dia paling hanya bisa melorok gitu kan ya. Kalau secara medis sih, oh itu sedang saturasinya tinggal 30, itu ke medis ya. Biasanya gitu, saturasinya rendah sehingga nafas sudah semakin susah, paru-paru sudah nggak bisa mengembang dengan sempurna. Itu secara medis. Kalau secara Al-Quran, ilmu Allah, iya, itu dipukuli malaikat. Lalu malaikatnya ngomong begini Bu, akhriju, kalian keluarlah anfusakum, diri-diri kalian. Jadi malaikat itu gerem ceritanya. Kenapa? Karena roh itu ketika dipukul dari kakinya, dari jari kaki, itu dia naik ke atas. Ketika sudah nyampe atas, balik lagi Bu ke kaki lagi. Makanya itulah kenapa kadang sampai 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, terus dia sakaratul maut. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustadz? Baca surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30 ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pencet jempolnya Bu. Kita itu bantuin malaikat itu. Jadi ketika kita pencet jempolnya, barakallah. Monggo Ustaz Nurida, ada Ibu Atun Denis. Nah, monggo Mbak ikut nyimak. Silakan. Jadi Ibu sekalian dipencet itu Bu. Kita jempol kanan, terus pindah lagi jempol kiri. Nah itu sedang bantuin tadi tuh, bantuin malaikat biar apa Ibu? Biar cepat ngumpul ke tenggorokan, terus Israel turun, terus ditarik biar gampang gitu loh Bu ya. Kasihan kan Ibu? Gitu. Ya Bu? Jempol kaki yang kanan ya. Jadi jempol kaki kita di situ. Ya Bu?
Al-Fajr. 27 ya. Dipencet seret. Insya Allah itu nanti Bu dia nggak bisa balik lagi tuh. Karena udah kita pencet tadi, jangan cepet-cepet ya Bu, pencetnya agak lama. Terus ditahan gitu kan. Nanti biar ngumpul, biar segera berangkat, kasihan ya Bu ya. Kalau memang sudah waktunya biar dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau memang belum waktunya, semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan gitu loh Bu. Jadi kita yang masih hidup juga harus membantu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ibu paling rajin ya nyatet-nyatet doa ya. Emang yang kemarin udah dibaca Bu doa yang kemarin? Nyatet aja kayaknya ibu-ibu ini ya. Dikumpulin ya Allah. Koleksi doa-doa ya. Yang penting ya jadi lupa. Coba angkat tangan Bu yang kemarin sudah mempraktekkan doa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah ya Bu ya. Amin ya Allah. Maaf belum ya. Sabar. Ayat 27 Bu. Ayat 27, 28, 29 sampai 30 ya kalau masalah Al-Fajr itu ya. Sampai selesai. Sampai 27 sampai 30 Mbak Tia. Ini ayat 30 aja katanya. Iya, Al-Fajr itu kan dari ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu ya Bu ya. Oke. Baik Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bantu karena saat itu dia sedang sengsara Ibu. Dipukuli malaikat, terus kemudian dibentai oleh malaikat, akhriju anfusakum. Itu orang dolim ya Bu ya, bukan semua orang, hanya orang dolim saja yang mengalami kematiannya sengsara seperti itu. Kalau orang soleh, insya Allah Bu ya, hawin, dimudahkan oleh Allah. Al-yawma hari itu, nah ini penjelasan Allah sekarang. Tujzauna kalian dibalas adab-adab huni yang menghinakan. Ibu-ibu, orang dolim yang meninggal itu tadi akhirnya dibalas oleh Allah dengan adab yang menghinakan. Apa itu adab yang menghinakan? Adab yang sudah kelihatan di dunia. Itu adab yang menghinakan. Jadi dia meninggal tapi dengan jejak yang ini Bu ya, buruk ya, sambil melet. Karena dulu waktu hidup sehat suka melet, ketemu tetangga melet. Makin melet itu ya. Aduh ya Allah. Ada yang kalau ketemu tetangga itu mancep gitu. Ada Bu yang kayak gitu itu. Mati akhirnya mengos ya Bu. Ya Allah. Akhirnya pakai masker ya. Diikat akhirnya ditata dulu ya Allah. Nah itu Ibu sekalian, kalau seumpama Ibu menemukan yang adab menghinakan begitu, itu kan kita pengen nata, seumpama nih tangannya pas meninggal tuh gini Bu. Nah ini kan nggak bagus ya, harus diluruskan. Nah kalau baru meninggal cepat itu Bu, bisa diluruskan. Kalau nggak bisa, nah itu Ibu sambil diurut, sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Terus ditata rapet, terus diikat Bu, diikat tangannya ya. Sini juga diikat, kalau suami melengos tadi itu diikat dari atas bawah ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, bukan Bu Melati ya, Bu Melati di sini. Wa ala melati. Wa ala milah, milah itu agama. Bismillah dengan nama Allah, wa ala milah dengan atas agama Rasulullah yaitu Nabi Muhammad. Itu dibaca terus Bu, sambil diluruskan. Kalau sama ada yang nggak pas wajahnya dilurus-luruskan gitu ya. Itu sambil dibacakan itu tadi. Kalau masih baru meninggal, masih insya Allah masih muda, masih gampang. Ala millati, bukan melati. Baik Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Setelah itu Ibu, itulah adab yang menghinakan untuk pelajaran bagi kita yang masih hidup, agar waktu di dunia janganlah kita melakukan hal-hal semacam tadi ya Bu ya. Kita harus menghormati dengan sesama. Dengan apa yang kuntum kalian adalah takulun, kalian katakan ala atas Allahi Allah. Kenapa orang itu mati dengan keadaan yang menghinakan? Karena dulu waktu masih hidup pernah berkata atas nama Allah ghairat, bukan haki kebenaran, isinya bohong, isinya hoax, isinya apa Bu? Bid'ah dan seterusnya ya. Oke, yang kedua, kenapa dia meninggal dalam keadaan seperti itu? Wadan kuntum kalian adalah atas ayatihi, ayat-ayatnya tastakbirun, kalian sombong.
Orang yang waktu hidup sombong dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah. Diajak ngaji, aku udah pinter, dulu udah wisuda TPQ tahun 96. Wah, wisudanya tahun 96. Sekali dites, lampunya kurang medok ya. Allah. Gitu. Katanya udah wisuda, lah kok suruh baca Allahu saja harus ngulang berapa kali? Ya, jadi ibu sekalian, memang makhorijul huruf itu penting ya, biar nggak berubah maknanya. Makhorijul huruf, sifatul hurufnya. Itu ibu, kan ibu masih punya toh yang namanya tameng itu, apa namanya? Silfis gitu ya. Nah, kalau ngaji yang apa namanya makhorijul huruf, taksim ya. Nah, pakai itu bu, biar nggak muncrat-muncrat taksim. Nggak berhadapan ya bu ya. Saya takutnya berhadapan kayak di TPQ gitu. Oh bu. Yang depan itu, wah ya Allah. Pakai silfis itu bu ya. Monggo Bu Ayuni Ima, selamat menyimak Bu surah Al-An'am 93. Untung ibu-ibu depan saya ini pakai masker semuanya. Saya kan masih standar biasa aja. Allahmu gitu, enteng-enteng gitu. Ibu kan wah, Allah. Saya duduk nanya, tapi buritan enggak gitu. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi jangan sombong dengan ayat-ayat Allah. Nanti kalau sombong, kalau meninggal kayak itu tadi Bu, meninggalnya dipukuli malaikat. Itu bukan cerita anak kecil untuk nakut-nakutin anak-anak di TPQ, enggak Bu. Ada ayatnya langsung loh ya. Di sini tadi. Oke, silakan ibu-ibu langsung artinya ya. Ayat 93 surah Al-An'am. Dan siapa yang lebih zalim dari siapa yang mengada-ngada atas Allah berdustakan atau dia berkata diwahyukan kepadaku dan tidak diwahyukan kepadanya sesuatu. Dan siapa yang dia berkata akan menurunkan seperti apa yang menurunkan Allah. Dan jika kamu melihat ketika orang-orang zalim di dalam kesengsaraan, kemenangan dan malaikat, mereka mengumpulkan tangan-tangan mereka. Kalian keluarlah diri kalian. Hari itu kalian dibalas azab yang menyenangkan dengan apa yang kalian katakan atas Allah bukan kebenaran, dan kalian adalah atas ayat-ayatnya kalian sombong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ima, selamat menyimak. Ada Bu Putri, monggo Bu. Surah Al-An'am sekarang sampai di 94 ya. Apa kali ini terkait masih Bu? Terkait dengan ayat di atas tadi. Wah, dan lakot sungguh-sungguh jitum. Jadi tumu itu asalnya dari tum, angtum kalian. Ji itu dari ja'a, datang. Jadi jitum kalian datang. Nah, pada kami akhirnya matilah orang tadi itu, orang dolim. Datang dia kepada Allah furoda, sendiri-sendiri. Ya Allah, sendiri-sendiri. Datang kepada Allah sendiri-sendiri Bu. Bagaimana kemudian? Seperti apa yang kholakna kami ciptakan. Malam ini tema ayatnya memang serem ya Bu ya. Kholakna kami ciptakan kalian. Kaminya Allah ya Bu. Awala pertama. Ayo tadi siapa yang pertama datang Bu? Bu Melati ya. Awala yang pertama. Saya digendolin anak Pak. Yang pertama maroh kali. Bukan sungai Bu, kali ya. Pertama kali. Tadi kan awalnya pertama, maroh kali. Jadi dia akan menghadap
Allah sendiri-sendiri seperti dulu Allah menciptakan kalian itu pertama kali lahir ke dunia itu kan Bu, ada yang lahiran langsung bareng pegangan tangan gitu sama kembarannya, nggak ada kan, pasti gantian satu-satu. Lalu wadan taroktum, kalian meninggalkan ibu-ibu orang yang dolim tadi itu setelah mati dia akan meninggalkan apa? Apa yang khawalna, nanya kami. Khawal itu karunia. Jadi khawalna, kami karuniakan. Kaminya Allah ya. Khawalna, kami karuniakan kum pada kalian. Apapun yang dikaruniakan, mobilnya ditinggal, rumahnya ditinggal, istrinya yang ditinggal juga, ya Allah. Yang menangis maksudnya, istrinya menangis sejak pertama juga ditinggal. Aduh mas, aku nggak bisa hidup tanpamu. Pret. Buktinya suaminya dikubur, dia tetap hidup, malah cepat pulang. Ayo pulang, panas di sini. Aduh ya Allah. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ditinggalkan di mana itu semua yang dikaruniakan Allah itu? Waro'a, di belakang. Kalau di depan amam, kalau di belakang waro. Di belakang apa toh Bu? Zuhur, punggung kum kalian. Di belakang punggung kalian maksudnya ya ditinggalkan di dunia ya Bu ya. Enggak dibawa mati. Makanya ibu-ibu sekalian, kata Allah begini, wa dan ma, apa yang naro, timanya tidak Bu, ma tidak ya. Naro, kami melihat, kaminya tuh Allah loh, ya, ro'a. Naro, kami melihat, ma'akum, bersama kalian, dan tidak kami melihat bersama kalian sufa'a, penolong-penolong, sufa'a, penolong-penolong kum kalian, backing-backingnya, atuk-atuknya, mbah-mbahnya yang dulu suka menolong dia. Alladzina, orang-orang yang za'amtum, kalau makhorijul huruf gitu, za'amtum, kalian menyangka. Za'amtum, kalian menyangka. Anna, apa Bu? Bahwasannya hum, mereka, fi, di dalam, kum, kalian, yang kalian sangka bahwasanya mereka di dalam kalian, di dalam kubur yang akan menemani. Wah, itu semuanya ibu-ibu sekalian, mana? Kami nggak melihat bersama kalian. Siapa itu? Suroka'u, sekutu-sekutu. Suroka'u, sekutu-sekutu. Nggak ada yang ikut ibu-ibu sekalian, sekutu-sekutunya itu, ya. Berhala-berhalanya itu nggak ada yang ikut. Kenapa kok nggak ikut ke kuburan? Lakot, sungguh-sungguh, takot to'a, putus. Lakot, sungguh-sungguh, takot to'a, putus. Baina, di antara kum kalian. Wadan, dola itu biasanya sesat ya. Kali ini dola itu hilang. Angkum, atas kalian ya, ma, apa yang kuntum, kalian adalah, tas'umun, kalian sangka. Jadi tas'umun dengan za'amtum itu sama Bu. Za'amtum itu bentuk lampau fi'il madhi, tas'umun bentuk yang fi'il mudhari yang sekarang. Kalian sangka. Saya baca lagi Bu sekalian. Kok cepet ya Bu, udah jam 9:30 loh. Ibu-ibu bawa kunci ya. Nanti takutnya di demo sama bapak-bapak kemalaman ya. Sabar ya Bu, 5 menit lagi selesai. Wadan lakot, sungguh-sungguh, jitum, kalian datangna pada kami. Kaminya itu Allah Bu. Furoda, sendiri-sendiri. Seperti ma, apa yang kholakna, kami ciptakan kum kalian awala marrah, pertama kali. Wadan taraktum, kalian meninggalkan ma, apa yang khawalna, kami karuniakan kum pada kalian. Ditinggalkan di mana? Waro'a, di belakang, duhuri, punggung kum kalian. Wadan ma, tidak naro, kami melihat ma'akum, bersama kalian, sufa'a, penolong-penolong kum kalian, alladzina, yang za'amtum, kalian sangka, kalian ya sangka.
Kalian menyangka annahum bahwasanya mereka fikum di dalam kalian suraka sekutu-sekutu. Laqad sungguh-sungguh taqata'a putus bainakum di antara kalian. Wadan dollah hilang angkum atas kalian apa yang kuntum kalian adalah tas umun kalian sangka. Siap Bu sekali lagi. Wa laqad jitum nah ya furoda ka ma khalaqna ya kum awwala marrah wa taraktum ma khawalna kum wara'a zuhuri kum wa ma naro ma'akum sufa'a kum alladzina za'amtum anna hum fi kum suraka. Iya, laqad taqatta'a baina kum wa dhalla ankum ma ya kuntum zetas umur. Jadi dola itu bisa sesat, bisa hilang ya Bu ya. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kelanjutan yang tadi. Setelah orang yang dolim itu mati, apa yang terjadi kemudian? Wadan lakot sungguh-sungguh cintum kalian datanglah pada kami. Akhirnya orang dolim pun itu datang kepada Allah furoda sendiri-sendiri, sendirian ibu sekalian berangkat menghadap Allah. Amin ya Allah, semoga sehat selalu Ustadz dan semangat. Ya Ibu, ini semangat ini Bu ya. Malam ini semangat meskipun temanya serem ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menambah iman kita ya Bu ya, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu Nurisa atas doanya. Nah kemudian menghadaplah kepada Allah seperti apa yang kholakna kami ciptakan kum kalian awala maroh pertama kali. Jadi seperti dulu waktu baru lahir ke dunia juga sendirian, nggak ada yang bareng-bareng. Meskipun kembar 5 itu keluarnya satu-satu, satu-satu ya, nggak bisa barengan. Kemudian ibu sekalian, wadan taroktum kalian meninggalkan setelah menghadap Allah itu Ibu, yang positif adalah semua ditinggalkan Bu, apa yang khawalna kami karuniakan kum pada kalian. Ditinggalkan di mana Bu? Di waro'a belakang, duhur punggung-punggung kum kalian ditinggalkan di dunia Bu. Mobil yang setiap pagi dimandiin, dilap-lap ditinggal Bu. Rumah yang dulu dibangun dengan material terbaik, dengan arsitek terbaik, dengan pengawasan terbaik, pokoknya semua harus nomor 1. Mati ditinggal Ibu. Kamar depan yang biasa ditempati bersama istri juga ditinggal Bu, ganti kamarnya 2x1 ya Allah. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, anak ditinggal, istri meninggal duluan ditinggal juga ya Bu ya. Karena meninggal duluan siapa Bu? Suaminya tadi ya. Ini contoh ya Allah. Istrinya pun ditinggal Ibu ya Allah. Akhirnya ada yang meneruskan. Mau langsung Ibu ya. Nah kan gitu Bu. Ada yang meneruskan perjuangannya ya Allah. Ternyata hidup itu gantian Bu. Iya, karena nggak ada yang mau ikut ke kuburan. Harusnya katanya sehidup semati. Suami mati, istri tetap hidup. Lalu kemudian ibu sekalian yang tetap lanjut itu cuma 3 Bu. Idza mata ibnu adama ing qata amaluhu ila min salasin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Amal ibu ke masjid, ke panti asuhan, ke anak yatim ya, ke ngaji. Itu jamaah-jamaah kita yang sudah mendahului kita itu Bu, ketika kita ngaji begini itu jamaah kita itu dapat transferan pahala. Amin ya Allah. Seperti itu. Itu namanya sedekah jariyah ya, karena pernah bayar bisarohnya, hadir ya di kegiatannya.
Nah, yang kedua, au ilmin yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Itu juga begitu Ibu. Ilmu yang bermanfaat, Ibu pernah ngajari anaknya Al-Fatihah. Terus anak itu, Ibu sudah wafat, anaknya sholat baca Al-Fatihah. Setiap baca Al-Fatihah di sholat, Ibu dapat pahala. Gitu ya. Yang ketiga, awaladin sholih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Habis sholat, Robbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dapat Bu pahala, ya kan? Itulah enaknya kalau punya anak soleh. Kalau istri solehah, ya tunggu dulu. Kalau mendoakan ya nyampe. Ibu istrinya mendoakan suaminya itu sampai ya Bu ya doanya. Jadi jangan berhenti mendoakan ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu sekalian, Allah sekarang bertanya, wadan ma tidak. Jadi manya ini manafi ya, tidak. Naro kami melihat, kaminya Allah. Kami nggak ngelihat loh, aku bersama kalian, bersama orang-orang dolim yang mati itu. Sufa'a penolong-penolong kum kalian, alladzina orang-orang yang za'amtum kalian menyangka. Annahum menyangka apa? Menyangka annahum bahwasanya mereka fikum di dalam kalian suraka sekutu-sekutu. Yang kalian sangka nanti kalau aku mati, dia akan bisa membackingi aku ketika ditanya sama malaikat mungkar nakir. Ternyata Ibu backingnya itu hilang tak kemana Bu, nggak ada nongol Ibu ya. Jin korin pun kabur Bu, takut sama mungkar nakir itu Bu, ngeri serem mungkar nakir itu ya. Yang bisa menemani kita di alam kubur itu Ibu, pemuda tampan rupawan tersenyum putih. Siapa itu? Diusir sama malaikat mungkar nakir. Pergi kamu dari sini. Kata pemuda tadi, aku itu adalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, yang waktu di dunia dulu dibaca, dipelajari tiap malam Kamis gitu ya. Itu Bu yang akan menemani kita. Kalau yang namanya sekutu-sekutu tadi itu, backing-backingnya tadi itu Ibu, kabur semuanya Bu, takut sama malaikat mungkar nakir. Yang berani itu tadi Bu, surah-surah ayat-ayat Al-Quran ini ya. Makanya Ibu sekalian jangan lupa sering-sering baca Al-Quran, biar nanti menemani kita Ibu ya. Ketika nanti malaikat Israel mungkar nakir bertanya, marrobuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka, itu kita bisa punya jawaban. Jawabannya dari mana? Dari bisikan tadi itu, bisikan amal kita ya. Oke, kemudian Ibu sekalian, ternyata sekutu-sekutunya yang waktu di dunia disangka bisa menemaninya di kubur, di alam kubur, hilang sudah. Lakot sungguh-sungguh takotohat, putus bainakum di antara kalian, wadan dola, hilang angkum atas kalian, ma apa yang kuntum kalian adalah tas umun kalian sangka. Yang disangka bisa menemani di kuburan, hilang semuanya Ibu. Tinggal sepi lah di situ Ibu ya. Kemarin di Subang itu luar biasa Bu ya. Ada jenazah yang udah dikubur 17 tahun. Terus kemudian karena kuburannya itu dekat dengan tempat ternak kambing, akhirnya dipindahkan. Pas digali dipindahkan, 17 tahun dikubur di situ Bu. Alhamdulillah jenazahnya utuh. Kain kafannya juga masih utuh. Bahkan harum Bu. Gitu ya. Siapa orang itu? Ditanyalah ke warga. Ternyata beliau itu adalah dulu guru ngaji Bu. Ibu ada yang mau? Sini Bu, gantiin saya. Ibu kalau ada yang mau ini gimana ya Allah. Ibu sekalian, nah jadi waktu hidup dulu katanya itu adalah guru ngaji di masjid kita. Ya Allah Bu Zahra, mudah-mudahan Ibu ya, kita semuanya yang hadir juga ya digolongkan sebagai ahlul Quran yang jasadnya dijaga oleh Allah ya Bu ya, dari siksa neraka, siksa alam kubur ya. Dan semoga kita semuanya dimasukkan ke surga dengan tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu langsung artinya dari walakot, dan sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh kalian datang pada kami sendiri-sendiri seperti apa yang kami ceritakan dengannya pertama kali, dan kalian meninggalkan apa yang kami kerjakan pada kalian di dalam bumbu kalian, dan tidak kami melihat bersama kalian penolong-penolong kalian, orang-orang yang kalian menyangka
Ya, Ibu sekalian, sekarang mari kita bersama-sama di akhir majelis ini untuk berdoa bersama bagi kesembuhan dari Bapak Hengki Jabar yang saat ini sedang sakit ya, dan sedang dirawat dalam kondisi koma di Jerman ya, Bu. Mudah-mudahan beliau di sana segera diberikan pertolongan, perlindungan oleh Allah, diberikan kesembuhan, kesehatan, kepulihan, dan diberikan kekuatan dohir dan batinnya agar bisa sehat walafiat, bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wal dunyatin sholihah wa khususan li sihhatiha Bapak Hengki Jabar. Lahu walana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk kita dan keluarga kita semuanya, semoga selalu diberikan keistiqomahan, kekuatan iman dan Islam. Dan semoga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita membawa iman dan Islam, dan kita mendapatkan husnul khotimah. Kita dimudahkan saat sakaratul maut, dan ketika kita dibangunkan dari kubur kita pun, kita adalah orang-orang yang membawa iman dan Islam, dan dimasukkan ke surganya Allah dengan membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadini wa niyatin sholihah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma shifhu Bapak Hengki Jabar. Anta syafin la shifaa illa shifauka shifaan la yughadir saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shifhu bi sifail Qur'an. Allahumma mahfadhu bi hifdzil Qur'an. Allahumma ansurhu bi nasril Qur'an. Allahumma sallimhu bi salamatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa aksin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anis sarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.